Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram Islam. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pemanahan membantu Raja Pajang Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Penangsang dari Jepang. Atas jasanya, Ki Ageng Pemanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentawai atau sekarang disebut Kota Gede, Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur, dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya Danang Sutawijaya, Raden Ngebahi Loring Pasar. Setelah itu, Sutajawa mulai memberontak terhadap Pajang dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ia mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586 dan bergelar Panembahan Senopati. Ia juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Mentawai ke Kota Gede. Ia memperluas wilayahnya hingga mencakup sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertumbuhan Islam di Kerajaan Mataram. Pada masa kepemimpinan Panembahan Senopati, masyarakat sekitar sudah banyak yang menganut agama Islam, tetapi masih dalam penyesuaian setelah sebelumnya banyak yang menganut agama Hindu. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan agama Islam, Panembahan Senopati mulai melantik Wali Kadilangu sebagai pembimbing sekaligus penasihat bagi kerajaan, mengenalkan tradisi Islam, serta menjadi lembaga kepenghuluan. Raja yang terkenal pada Kerajaan Mataram Islam yaitu Sultan Agung. Sultan Agung merupakan penguasa Mataram yang berhasil membawa Kerajaan Mataram ke dalam masa kejayaan. Wataknya yang tegas dan pintar membuat Sultan Agung mendapatkan banyak gelar atas prestasinya. Kerajaan Mataram menjadi kerajaan terkuat dan terbesar di Nusantara pada saat itu. Mataram juga berkembang pesat dalam berbagai bidang karena di bawah kendali Sultan Agung. Sultan Agung juga menjadi sosok pemimpin yang memiliki ciri yang unik dan khas. Adapun prestasi-prestasi yang ia raih, yang pertama, memperluas daerah kekuasaan hingga tanah Jawa Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Kedua, mengatur dan menguasai wilayah kekuasaannya yang luas dari pemerintahan pusat yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Ketiga, mengembangkan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Jejak peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Sebenarnya ada banyak peninggalan yang ditinggalkan, tetapi yang dijelaskan ada 4, yaitu yang pertama, Masjid Gede Kauman. Masjid Gede didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponegrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangunannya dikerjakan oleh Kiai Wiryokusumo. Yang kedua, Kompleks Makam Imogiri. Kompleks Makam Imogiri terletak di Dusun Pajimatan, Giri Rejo, Kapanewon, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pendiri Kompleks Makam Raja-Raja Mataram Islam ini adalah Sultan Agung pada tahun 1632. Yang ketiga, Keraton Kesultanan Surakarta. Keraton Kesultanan Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat dibangun oleh Pakubuwono pada tahun 1745. Keraton ini memiliki galeri seni dan museum yang berisikan pusaka-pusaka kerajaan, barang-barang antik, dan senjata kuno. Yang keempat, Taman Sari. Taman Sari merupakan situs bekas taman istana milik Keraton Yogyakarta yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765, sedangkan penyelesaiannya pembangunan diperkirakan pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Pada masa-masa keruntuhan kerajaan Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amungkarat Agung atau biasa disebut dengan Amungkarat Pertama. Tanda-tanda kemunduran, yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo, berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amungkarat Pertama pergi dan melarikan diri.
dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya, Amungkarat pertama meninggal pada masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amungkarat kedua dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, Kerajaan Islam di Pulau Sulawesi, Kerajaan Gua-Talo, Makassar. Kerajaan Gua-Talo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gua-Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Gua-Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua-Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Gua serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Pertumbuhan Islam di Kerajaan Gua-Talo. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Gua-Talo. Ini sekaligus penanda Kerajaan Gua-Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Raja yang paling terkenal pada masa Kerajaan Gua-Talo atau Kerajaan Makassar yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja terkenal Kerajaan Gua-Talo sekaligus pahlawan yang memiliki banyak prestasi. Sultan Hasanuddin menjadi raja Kerajaan Gua-Talo pada tahun 1653 hingga 1669 Masehi, sekaligus sebagai raja ke-16. Pada saat itu, Sultan Hasanuddin memimpin Kerajaan Gua-Talo dengan ibu kota di Samba, Opu, dekat pantai Selat Makassar. Di tangan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gua-Talo mampu berkembang pesat dari berbagai aspek. Bahkan kerajaan Islam ini mampu menjadi pusat perdagangan terbesar di bagian timur pada masanya. Selain itu, Kerajaan Gua-Talo juga menjadi penghubung antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Prestasi-prestasi yang ia raih antara lain, yang pertama memperluas wilayah kekuasaan. Perluasan wilayah ini dilakukan mulai dari Ternate hingga Sumbawa. Kedua, menjadi pusat perdagangan. Letak Kerajaan Gua-Talo cukup strategis untuk menjadi jalur perdagangan lokal hingga internasional. Hal ini tentu menjadikan peluang menjanjikan bagi kerajaan tersebut. Ketiga, membantu menumpas VOC. Kerajaan Gua-Talo memiliki sistem perdagangan yang tidak selaras dengan prinsip VOC. Hal ini disebabkan oleh prinsip dagang VOC yang justru merugikan rakyat karena menerapkan sistem monopoli perdagangan. Jejak peninggalan Kerajaan Mataram Islam antara lain Benteng Somba Opu. Bangunan ini dahulu adalah benteng kerajaan dan pembangunan pada masa Sultan Goa ke-9 tahun 1525. Yang kedua, Masjid Tua Katangka. Pembangunan masjid ini tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, yakni Sultan Alauddin I. Yang ketiga, Benteng Rotterdam. Benteng ini dibangun pada masa Raja Goa ke-10 tahun 1545, yakni Manrigau Daeng Ponto Karaeng Lakiwong. Sekarang bangunan ini sebagai destinasi wisata bersejarah dan museum dengan koleksi banyak benda-benda sejarah. Keempat, Istana Tamalate. Istana ini adalah istana pertama Kerajaan Gua-Talo sebelum dipindahkan ke Benteng Somba Opu. Pembangunannya pada masa Nimfa Surgawi Tumanuruga, awal abad ke-14. Keruntuhan Kerajaan Gua-Talo disebabkan ketika VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Peperangan pun terjadi. Kerajaan Gua-Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang terus menambah jumlah pasukan.
Alhasil, kerajaan Kota Lu terdesak pada tahun 1667 mengakui kekalahannya yang ditandai dengan menandatangani Perjanjian Bongaya.